Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara ilmu jurnalistik dengan ilmu komunikasi. Dalam artian, jurnalistik sebagai ilmu terapan dari ilmu komunikasi. Juga bagaimana hubungan antara jurnalistik dengan ilmu terapan dari ilmu komunikasi yang lain. Baiklah, kita mulai dengan apa itu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan pernyataannya kepada manusia lain. Saudara sekalian, bila kita cermati pernyataan itu, maka kita dapat melihat bahwa ada 3 unsur penting dalam satu proses komunikasi, yaitu manusia yang menyampaikan pernyataannya, dan yang kedua pernyataannya itu sendiri, dan yang ketiga adalah manusia lain. Orang yang menyampaikan pernyataan kita sebut sebagai komunikator. Sedangkan orang yang menerima pernyataan kita sebut sebagai komunikan. Pernyataan itu sendiri mengandung 4 hal penting, antara lain materi. Jadi ada materi yang disampaikan. Yang kedua ada lambang yang digunakan, baik bahasa tulisan, lisan, maupun mimik ataupun gerak-gerik. Di samping itu, saudara sekalian, ini model sederhana mengenai komunikasi. Di antara pernyataan dan komunikan biasanya ada ditambahkan media. Media ini bisa orang, bisa benda. Benda bisa berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan bahkan ke internet. Jadi ini hanya bentuk sederhana dari satu proses komunikasi. Kita lanjutkan. Di dalam proses menyampaikan pernyataan kepada komunikan ada yang disebut motif komunikasi. Jadi saudara sekalian, komunikator dalam menyampaikan pernyataan ini memiliki motif komunikasi. Motif dari komunikator disebut juga sebagai hal-hal yang mendorong komunikator untuk menyampaikan pesan. Saudara sekalian, motif berasal dari kata motion atau gerak. Jadi motif komunikasi bisa juga kita sebut sebagai hal yang menggerakkan orang untuk menyampaikan pernyataan kepada orang lain. Jadi ada hal yang mendorong kita untuk menyampaikan kata-kata, berbicara, ataupun menggunakan media kepada orang lain. Motif yang pertama adalah memberitahu. Memberitahu atau memberitakan merupakan proses dasar yang pertama dari motif komunikasi. Tujuan komunikator agar komunikan mengetahui suatu persoalan. Misalnya, telah terjadi kecelakaan di jalan tol Jagorawi Minggu pukul 5 pagi tadi. Jadi itu adalah pemberitahuan. Cukup apa yang terjadi, kemudian di mana, lalu jam berapa. Dalam hal ini kesimpulan atau penilaian diserahkan kepada komunikan. Apakah penilaian atau kesimpulan komunikan benar atau salah, komunikator tidak peduli. Yang jelas komunikan sudah dikasih tahu. Hal ini dipelajari di dalam public speaking,
dan juga yang menggunakan media massa periodik, yaitu ilmu jurnalistik. Jadi kedua ilmu ini mendasarkan pada motif memberitahu atau memberitakan. Saudara sekalian, kalau kita tinjau lebih lanjut, di dalam motif yang kedua, yaitu menerangkan, maka tujuan komunikator sudah lebih jauh lagi. Komunikan tidak hanya mengetahui, tapi juga diharap memahami suatu persoalan, sehingga dia dapat memahami suatu persoalan dan dapat menilainya secara tepat. Jadi menerangkan ini atau menjelaskan ini tujuannya agar komunikan bisa menyimpulkan dan menilai suatu persoalan secara tepat. Karena itu pemberitahuan saja tidak cukup. Bisa ditambahkan, telah terjadi kecelakaan antara sebuah truk dengan sebuah sedan di jalan tol Jagorawi pukul 5 pagi tadi, dan peristiwa terjadi di kilometer 20 dan menimbulkan 2 korban, yaitu supir truk dan supir sedan. Kedua-duanya meninggal seketika. Jadi selain memberitahu juga dijelaskan, diterangkan. Nah, ini tujuannya agar komunikan bisa menyimpulkan dan menilai kejadian secara tepat. Tapi komunikan tetap diberi kebebasan, positif atau negatif, penilaiannya itu terserah. Menerima atau menolak terserah komunikan. Selain dipelajari dalam public speaking dan ilmu jurnalistik, hal ini juga dipelajari dalam ilmu penyuluhan atau penerangan. Ilmu penyuluhan ini dulu ada kaum pencapir, saudara sekalian, zaman Orde Baru. Ilmu penyuluhan ini juga seingat saya dipelajari di ITB, Institut IPB ya, Institut Pertanian Bogor ya. Jadi nggak tahu sekarang apa masih ada ilmu penerangan atau penyuluhan ini ya. Motif yang ketiga, saya beri warna kuning dibandingkan yang tadi warna hijau ya. Memberitahukan, menerangkan, itu masih warna hijau. Artinya kepentingan komunikan menjadi hal yang utama. Tapi di dalam persuasi, kepentingan dari komunikator mulai masuk. Artinya juga di dalam peristiwa kecelakaan tadi, selain terjadi kecelakaan antara sebuah truk dan sedan di jalan tol Jagorawi kilometer 50 pada Minggu pagi, maka bisa juga disampaikan. Karena itu para pengendara mobil di jalan tol Jagorawi sebaiknya berhati-hati bila mengendarai mobil pada pagi hari. Itu bujukan. Jadi komunikator menyampaikan bujukan demi keselamatan dari pengendara mobil komunikan. Tapi selain itu juga ada tujuan dari komunikator supaya tidak mengalami kesibukan pada saat pagi hari dengan menggeret mobil yang tabrakan. Jadi misalnya itu tadi bujukan dari Dinas Lalu Lintas ya, supaya mereka juga pekerjaannya jauh lebih mudah ya. Jadi ada kepentingan komunikator, ada kepentingan dari komunikan di dalam persuasi. Berbeda dengan propaganda,
Kalau kita lihat nomor 4, saya beri warna coklat karena tujuan komunikator sudah masuk ke dalam kepentingan komunikan. Jadi kepentingan komunikator sudah jauh lebih banyak, lebih kuat di dalam propaganda. Nah, di sini saudara sekalian, walaupun komunikan masih diberi kebebasan untuk bersikap atau bertindak, namun pernyataan yang disampaikan oleh komunikator sudah mengandung manipulasi. Apakah komunikan kemudian menderita, komunikator nggak peduli. Jadi ada unsur hoax, kabar bohong, manipulasi data di dalam setiap propaganda. Baik propaganda putih, white propaganda, propaganda abu-abu, grey propaganda, maupun black propaganda. Saudara sekalian, di dalam white propaganda pun tetap ada unsur-unsur manipulasi, walaupun untuk tujuan yang mungkin lebih baik, ya, dengan kalimat-kalimat yang positif, ya. Jadi di dalam hal ini perlu juga kita memahami bahwa hal-hal ini dapat dipelajari di dalam, khusus di dalam ilmu propaganda. Jadi ada ilmu propaganda. Yang kelima, saudara sekalian, agitasi dan cywar atau perang urat saraf. Sengaja saya beri warna merah karena di sini yang ada hanya kepentingan dari komunikator dan bagaimana komunikan dipaksa untuk memenuhi kepentingan dari komunikator. Karena itu selain memberitahu, menjelaskan, membujuk, memanipulasi, maka di dalam agitasi ada ancaman. Jadi komunikan diancam, ya. Bila tidak titik-titik maka titik-titik. Ancaman ini dapat bersifat fisik dan bila bersifat psikologis pengaruhnya dapat disebut sebagai cywar. Karena itu komunikator yang melakukan agitasi harus memiliki pertimbangan yang matang, yang cermat, terutama jika ancaman-ancamannya tidak mempan. Nah, di sini tentu si agitator harus siap-siap mengatasi serangan balik dari komunikan. Jadi di dalam hal ini perlu sekali komunikator berhati-hati dan dia harus tahu persis komunikannya. Jangan sampai orang yang diancam malah nanti posisinya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Ya. Yang diancam misalnya tentara, dia nggak tahu itu tentara, akibatnya terjadi serangan fisik. Jadi kita sebelum melakukan agitasi ataupun cywar harus tahu persis siapa yang kita hadapi. Nah, agitasi menyampaikan ancaman-ancaman secara fisik, cywar lebih kepada tindakan-tindakan yang menimbulkan siksaan-siksaan psikologis. Nah, ini disebut sebagai perang urat saraf, ya. Misalnya ketika dalam kondisi perang dunia kedua atau pada situasi saat kemerdekaan Republik Indonesia, ada 2 pilot Amerika yang ditahan oleh Indonesia dan Amerika hanya mengirim dan memunculkan kapal selamnya di Selat Sunda. Nah, dengan muncul saja kapal selamnya di Selat Sunda, maka kedua pilot itu setahu saya dibebaskan. Itu namanya cywar. Sekarang ini sebagai catatan telah terjadi perang kognitif atau cywar. Yang diserang adalah
pikiran-pikiran kita, terutama di media sosial. Cyber ini luar biasa. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan dengan yang berikutnya, brainwashing. Brainwashing atau indoktrinasi. Tujuan utamanya adalah agar komunikator bertindak tertentu untuk full kepentingan komunikator. Agar komunikan, ya, maksud saya, tujuan pokok komunikan harus melakukan suatu tindak tertentu untuk kepentingan komunikator. Karena itu selain pemberitahuan, menjelaskan, membujuk, melakukan ancaman, komunikator juga memberikan siksaan fisik sekaligus siksaan non-fisik pada komunikan. Jadi di dalam hal ini biasanya komunikan disiksa secara fisik. Misalnya, apakah saudara mencuri mobil saya? Tidak. Kalau komunikan mengatakan tidak, maka dia disiksa. Ya. Misalnya kakinya diinjak, jari-jarinya diinjak dengan kaki meja. Kemudian kalau dia sudah kelelahan, dimasukkan ke tahanan, kemudian pada tengah malam dibangunkan lagi dengan sorot cahaya lampu yang kuat, maka dia ditanya lagi, apakah betul kamu yang ngambil mobil saya? Bila dia menjawab tidak, dia disiksa lagi. Begitu terus-menerus sampai dia mengatakan, iya, saya yang mencuri mobil saudara. Jadi, saudara sekalian, indoktrinasi, brainwashing ini ada unsur siksaan fisik sekaligus juga non-fisik atau psikologis. Karena itu, komunikator yang melakukan brainwashing harus memiliki kekuatan fisik, baik secara perorangan maupun secara lembaga. Bila tidak, komunikan dapat menyerang balik. Hal ini dipelajari dalam ilmu indoktrinasi atau brainwashing. Brainwashing ini, saudara sekalian, banyak dilakukan oleh sekte-sekte tertentu juga. Terutama kalau kita lihat catatan pada tahun 1966, kalau nggak salah, 66 apa 67 ya. Itu ada bunuh diri massal di sebuah pulau di Inggris yang dipimpin oleh pendeta Jones. Jadi pendeta ini melakukan brainwashing kepada umatnya. Dan ini menjadi studi yang luar biasa dengan pertanyaan, mengapa orang mau diajak bunuh diri secara massal? Anak-anak, orang tua, bunuh diri. Ketika pendeta Jones ini mengajak mereka untuk minum racun. Itu tahun 67 ya. Kemudian juga tahun 93 seingat saya, ada juga cabang sekte Davidian di Amerika yang mengajak umatnya untuk bakar diri bareng ya, satu camp. Studi psikologi menunjukkan bahwa baik di kasus pendeta Jones maupun cabang Davidian ini, sekte Davidian ini, semua sekte-sekte biasanya membuat suatu camp. Jadi ada isolasi terhadap pengikut mereka dan umumnya tidak diberikan alat komunikasi. Jadi ada isolasi di camp-camp tersebut. Kedua, ada manipulasi persepsi yang dilakukan oleh para pendeta maupun ketua sekte. Ya. Jadi, saudara sekalian, ini hanya catatan saja bahwa brainwashing bisa bersifat siksaan fisik, bisa juga dilakukan dengan siksaan psikologis. Baik, saudara sekalian, dari semua uraian itu kita dapat melihat
bahwa ilmu komunikasi memiliki 6 dasar ilmu komunikasi terapan. Ilmu komunikasi terapan dasar. Yang pertama adalah pemberitahuan atau jurnalistik. Jadi pemberitahuan ini dipelajari oleh jurnalistik, juga tadi public speaking. Kemudian ilmu penerangan dipelajari juga jurnalistik dan public speaking. Kemudian juga ilmu penyuluhan di IPB ada ya. Kemudian ada persuasi yang dipelajari di komunikasi pemasaran, kemudian juga di periklanan, kemudian juga propaganda dipelajari di ilmu propaganda dan kadang-kadang digunakan juga oleh kampanye-kampanye ya. Kemudian ada agitasi, ancaman, brainwashing. Saya beri warna hijau, kuning, merah, itu hanya untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan kepentingan dari nomor 1 sampai nomor 6. Makin merah itu berarti kepentingan komunikator makin kuat dan secara etis tidak memikirkan kepentingan dari si penerima atau komunikan. Baik saudara sekalian, catatan terakhir, kalau kita lihat maka ilmu jurnalistik atau pemberitahuan adalah dasar dari semua ilmu terapan. Jadi kalau Anda mampu menguasai jurnalistik, Anda akan mampu menguasai ilmu penerangan. Anda juga mampu menguasai ilmu persuasi. Jika persuasinya Anda kuasai secara clear, Anda dapat melakukan propaganda, kemudian agitasi, brainwashing. Ya. Demikian penjelasan saya. Jadi ada 6 ilmu komunikasi terapan yang mendasar. Kemudian ilmu jurnalistik juga berkaitan dengan ilmu penerangan, persuasi, propaganda, agitasi, dan brainwashing. Kehumasan biasanya ada di persuasi dan di ilmu penerangan. Jadi humas juga menggunakan ilmu penerangan dan persuasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, silakan Anda tulis di komen. Jangan lupa like, share, dan di subscribe. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.